Pernahkah kamu merasa, apa sih artinya perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan? Kadang kita berpikir, cuma segitu doang, nggak akan ada pengaruhnya. Tapi, tunggu dulu. Aku mau ajak kamu masuk ke dalam sebuah cerita yang mungkin bisa mengubah cara pandangmu. Sebuah cerita tentang kekuatan cahaya kecil di tengah kegelapan yang pekat. Bayangkan sebuah desa kecil, terpencil, dan dikelilingi oleh hutan lebat yang misterius. Di sana, hiduplah seorang gadis muda bernama Nara. Dia tidak punya kekayaan, tidak punya kekuasaan, tapi dia punya satu kebiasaan unik. Setiap senja tiba, saat langit mulai menggelap dan bintang-bintang mulai berkedip, Nara akan keluar dari rumahnya yang sederhana. Dengan telaten, ia akan menyalakan sebuah lentera kecil lalu menggantungkannya di depan pintu. Cahayanya tidak terlalu terang, hanya seberkas sinar kuning hangat yang menari-nari ditiup angin malam. Bagi sebagian orang, itu mungkin terlihat sia-sia. Suatu sore, seorang tetangga yang sedang menyapu halaman rumahnya melihat Nara sedang mempersiapkan lenteranya. Dengan nada sedikit heran, ia bertanya, "Nara, untuk apa sih kamu ripot-ripot menyalakan lentera itu setiap malam? Desa ini kan sepi kalau sudah gelap. Lagi pula, siapa juga yang akan melihat cahaya sekecil itu?" Nara, yang sedang menuangkan minyak ke dalam lentera, berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah tetangganya, lalu tersenyum dengan sangat tulus. Senyumannya begitu hangat, sehangat cahaya lenteranya. "Aku hanya berharap," jawab Nara dengan lembut, "jika suatu saat nanti ada seseorang, entah itu pengelana, atau bahkan hewan yang tersesat dalam gelap, cahaya kecil ini bisa menjadi penuntun bagi mereka. Siapa tahu mereka butuh sedikit harapan untuk menemukan jalan pulang." Tetangganya hanya mengangkat bahu, mungkin berpikir Nara terlalu naif, terlalu polos. Malam pun berganti, minggu berganti bulan. Nara tidak pernah absen dari ritualnya. Ia tetap setia menyalakan lenteranya setiap malam tanpa terkecuali. Ada kalanya angin malam bertiup begitu kencang, berusaha memadamkan api kecil di dalam lentera itu. Nara akan keluar lagi, menyalakannya kembali dengan sabar. Ada kalanya persediaan minyaknya menipis. Nara akan rela menyisihkan sedikit uangnya untuk membeli minyak, memastikan lenteranya tetap bisa menyala. Bagi Nara, lentera itu bukan sekadar benda, itu adalah simbol dari niat baiknya, perwujudan dari harapannya. Ia tidak pernah mengharapkan pujian, tidak pernah mencari pengakuan. Ia hanya melakukannya karena hatinya merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ketulusan Nara terpancar dari setiap kedipan cahaya lenteranya. Sampai suatu malam, langit menjadi sangat murka. Awan hitam bergeleng-gulang menutupi bulan dan bintang. Angin menderu kencang, membawa hujan yang turun seperti dicurahkan dari langit. Badai besar melanda desa itu. Petir menyambar-nyambar, suaranya menggelegar, memecah keheningan malam. Semua penduduk desa ketakutan. Mereka buru-buru menutup pintu dan jendela rapat-rapat, mencari perlindungan di dalam rumah masing-masing, berharap badai segera berlalu. Desa itu menjadi gelap total, sunyi dan mencekam. Namun, di tengah badai yang mengamuk itu, ada satu jiwa kecil yang sedang berjuang sendirian di luar sana. Seorang anak laki-laki dari desa seberang yang sedang bermain terlalu jauh hingga akhirnya tersesat di hutan saat badai datang. Dalam kepanikan, ia mencoba mencari jalan pulang, tapi hujan deras membuat jalan setapak berubah menjadi lautan lumpur yang licin. Gelapnya malam membuatnya tak bisa melihat apa-apa. Ia terjatuh, bangun, lalu terjatuh lagi. Rasa takut dan putus asa mulai menyelimuti hatinya. Ia menangis sendirian, kedinginan, dan mengira malam itu akan menjadi akhir baginya. Tepat saat ia hampir menyerah,
Di tengah kegelapan pekat dan derasnya hujan, matanya menangkap sesuatu. Sangat jauh di depan sana, ada sebuah titik cahaya yang samar-samar, berkedip-kedip dengan gigih. Cahaya itu tampak begitu kecil, begitu rapuh di tengah amukan badai. Tapi bagi anak itu, cahaya itu adalah segalanya. Itu adalah harapan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, dengan langkah yang gemetar, anak itu mulai berjalan menuju sumber cahaya itu. Kakinya terasa berat terbenam dalam lumpur, tapi matanya terus terpaku pada titik cahaya yang menjadi satu-satunya penunjuk arah. Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas, dan akhirnya ia tiba di depan sebuah rumah sederhana, Ramanara, lentera kecil yang tergantung di depan pintu, yang dengan gagah berani bertahan dari terpaan angin dan hujan, telah menuntunnya ke tempat yang aman. Nara, yang mendengar suara tangisan lirih di luar, segera membuka pintunya dan menemukan anak itu dalam keadaan basah kuyup dan gemetar ketakutan. Tanpa banyak bertanya, Nara membawanya masuk, memberinya selimut hangat, dan membuatkannya minuman panas. Anak itu selamat. Keesokan paginya, badai telah reda. Matahari bersinar cerah, seolah ingin menghapus jejak kengerian semalam. Kabar tentang anak yang tersesat dan diselamatkan oleh lentera Nara dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang tua anak itu datang dengan tangis haru, berterima kasih kepada Nara. Saat itulah para penduduk desa, termasuk tetangga yang dulu meremehkan perbuatan Nara, akhirnya menyadari sesuatu. Mereka menatap lentera kecil yang kini sudah padam di depan rumah Nara, lalu saling berpandangan. Mereka baru paham betapa besar arti dari sebuah cahaya kecil yang dinyalakan dengan ketulusan. Perbuatan yang mereka anggap sia-sia, ternyata telah menyelamatkan sebuah nyawa. Malam itu, sesuatu yang ajaib terjadi di desa tersebut. Satu persatu, pintu rumah mulai terbuka. Setiap keluarga keluar dan menyalakan lentera di depan rumah mereka masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil, dengan berbagai bentuk dan warna. Malam itu, desa yang biasanya gelap gulita berubah menjadi lautan cahaya yang indah. Jalanan desa menjadi terang benderang, dipenuhi oleh kehangatan dari ratusan lentera. Sejak saat itu, menyalakan lentera di depan rumah menjadi sebuah tradisi baru di desa itu. Desa itu tidak pernah lagi gelap, bukan hanya karena cahaya lentera, tapi karena hati setiap penduduknya telah tercerahkan oleh pelajaran berharga dari Nara. Mereka belajar bahwa kebaikan, sekecil apapun itu, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kisah Nara dan lenteranya mengajarkan kita sebuah pesan yang sangat dalam. Cahaya kecil yang kamu nyalakan dengan niat baik, entah itu sebuah senyuman, sebuah sapaan hangat, atau sebuah bantuan sederhana, bisa jadi merupakan penerang yang sangat besar bagi orang lain yang sedang berada dalam kegelapan. Mungkin kamu tidak melihat dampaknya secara langsung, mungkin tidak ada yang memberimu pujian, tapi percayalah, kebaikan itu seperti benih. Kamu tanam di satu tempat, ia bisa tumbuh dan berbuah di tempat lain yang tidak pernah kamu duga. Jadi, jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari tindakan kecilmu. Karena di dunia yang terkadang terasa gelap dan penuh tantangan ini, kebaikan tulus yang kita berikan adalah cahaya yang paling kita butuhkan. Kebaikan akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar, menerangi jalan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kita semua bisa menjadi seperti Nara yang dengan tulus menyalakan lentera kebaikan kita setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.